Padang mahsyar bergemuruh, lautan manusia berdiri gelisah menanti keputusan akhir dari Rabb semesta alam. Langit terbelah, neraka menyemburkan panasnya, orang-orang saling berdesakan, semua cemas, semua diam. Tak ada yang peduli pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Tiba-tiba muncul sosok mungil, seorang anak kecil berjalan perlahan, wajahnya bersinar lembut. Di antara jutaan manusia, dia berjalan menembus kerumunan menuju arsy. Para malaikat memberinya jalan, mata manusia mengikutinya. Hati mereka bertanya, siapa dia? Bagaimana mungkin anak kecil bisa selapang itu di hadapan Allah? Lalu ia berdiri, mengangkat tangan kecilnya dan berkata, ya Allah, mereka yang pernah memberiku makan, yang mengusap kepalaku saat aku menangis, yang tersenyum ketika aku datang ke masjid, yang memanggilku dengan lembut dan tidak membentakku. Ya Allah, izinkan aku memberi syafaat untuk mereka. Lalu terdengar suara agung dari atas langit, aku telah menerimanya. Masukkan mereka ke dalam surga bersama anak ini. Seluruh padang mahsyar terdiam, malaikat menangis dan banyak manusia menyesali mengapa mereka dulu tak pernah menyentuh kepala anak yatim dengan kasih. Inilah kisah seorang anak yatim yang hidup dalam kekurangan, namun dijaga Allah dalam ibadah, adab, dan kesabarannya. Ia wafat di usia muda, tapi Allah menyiapkan taman surga baginya. Dan pada hari paling dahsyat, ia menjadi penolong yang disayangi Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Ziyad, seorang anak kecil berusia 8 tahun, tubuhnya kurus, tapi matanya berbinar. Ia tinggal di ujung desa, di sebuah rumah bambu berlantai tanah bersama ibunya yang telah menjanda sejak Ziyad berusia 3 tahun. Ayahnya wafat karena sakit, meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin. Namun ibunya adalah perempuan tangguh yang menggantungkan hidup dari upah, mencuci pakaian tetangga, dan menjual pisang goreng ke pasar setiap pagi. Sementara Ziyad, di usianya yang masih sangat belia, sudah terbiasa membantu. Ia mengantarkan dagangan ibunya, menyapu halaman, mencuci piring, dan merapikan tikar sebelum tidur. Mereka tak punya listrik, lampu minyak menjadi penerang malam. Tapi Ziyad tak pernah mengeluh. Justru di bawah cahaya remang-remang, itulah ia mengulang hafalan surat-surat pendek dengan suara lembut dan penuh khusyuk. Ziyad, kamu tidak lelah, nak? Tanya ibunya suatu malam. Ziyad tersenyum kecil. Aku hanya ingin jadi anak syalih, Bu, agar bisa memeluk ayah lagi di surga. Air mata ibunya mengalir diam-diam malam itu. Kalimat itu telah diucapkan Ziyad sejak usia 5 tahun dan tak pernah berubah sampai kini. Setiap hari, Ziyad berjalan kaki sejauh 1 kilometer menuju masjid. Ia tak pernah absen salat berjamaah, duduk di saf depan dengan pakaian sederhana dan sandal jepit yang mulai tipis. Di masjid, para jamaah mengenalnya. Mereka kagum dengan adab dan kerendahannya. Ia selalu lebih dulu memberi salam, mencium tangan orang yang lebih tua, dan tersenyum dengan sopan, meski kadang perutnya kosong. Kadang, ada jamaah yang memberinya roti atau kue kecil. Ia menerimanya dengan 2 tangan dan wajah penuh syukur. Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak, ucapnya lirih. Ia tak pernah meminta, tak pernah merengek. Bahkan ketika teman-teman sebayanya bermain dengan sepatu baru atau membawa uang jajan, Ziyad hanya tersenyum. Ia pernah berkata pada seorang temannya, aku tak apa-apa, yang penting aku bisa salat dan belajar. Allah pasti tahu. Ibunya pernah memergokinya sedang menangis di dapur. Tapi saat ditanya, Ziyad menjawab sambil menyeka air mata, maaf, Bu, Ziyad cuma rindu ayah. Hari-harinya diisi dengan membantu, belajar di masjid, dan menemani ibunya. Setiap kali menjelang maghrib, ia duduk di teras rumah sambil membaca Al-Quran. Suaranya lembut, kadang membuat tetangga yang lewat berhenti sejenak. Meski hidup dalam kemiskinan, rumah mereka dipenuhi doa dan ketenangan.
Tak ada teriakan, tak ada keluhan, hanya zikir, senyum, dan sabar. Penduduk kampung mencintainya. Ada yang diam-diam meletakkan beras di depan pintu rumahnya. Ada yang memberi baju bekas, tapi masih layak. Ziyad menerimanya semua dengan hati lapang. Dan malam-malamnya, ia berdoa sendiri di atas tikar lusuh. Ya Allah, kuatkan ibuku, lapangkan rezeki kami. Dan jika aku wafat nanti, izinkan aku bertemu ayah dalam taman surgamu. Doa seorang anak yatim yang didengar langit dan dicatat malaikat. Tak ada yang tahu bahwa di balik tubuh kecilnya tersembunyi hati besar yang menggetarkan arsy Allah, dan langit sedang menyiapkan sesuatu untuknya. Suatu malam yang sunyi, hujan turun dengan lembut. Di rumah kecil itu, Ziyad terbaring lemah. Sejak pagi, tubuhnya panas dan wajahnya pucat. Ibunya gelisah memegang tangan anaknya yang basah oleh keringat. "Ziyad, nak, kamu kuat kan? Ibu sudah kasih ramuan, sebentar lagi pasti sembuh," ucap ibunya, menahan tangis. Ziyad membuka mata perlahan, senyumnya tetap sama seperti biasa, lembut dan penuh ketenangan. "Insya Allah, Bu. Allah pasti lihat Ziyad, ya," bisiknya lirih. Malam itu, ia hanya minum air hangat dan tak makan apapun. Ibunya tak punya uang untuk membeli obat. Ia hanya bisa bersandar pada doa dan menggenggam tangan anak satu-satunya dengan penuh harap. Di sela keheningan, Ziyad masih terus berzikir. Mulutnya komat kamit membaca istighfar dan sholawat. Bahkan ketika tubuhnya mulai menggigil, ia tetap tersenyum. "Bu, kalau Ziyad tidur malam ini dan tidak bangun lagi, jangan sedih ya. Ziyad mau ketemu ayah." Air mata ibunya tak bisa ditahan lagi. Ia memeluk Ziyad erat, seolah tak ingin melepaskannya. "Tidak, nak. Ibu masih ingin melihat kamu besar, menikah, hafal Al-Quran," ucapnya sambil menangis. Tapi Ziyad hanya menatap ibunya dengan damai. "Surga, Bu. Ziyad ingin ke surga." Menjelang subuh, suara hujan berhenti. Angin sejuk menyentuh jendela rumah itu. Ziyad menghembuskan nafas terakhirnya dengan kalimat, "La ilaha illallah." Tangannya terlipat di dada, wajahnya tersenyum, dan tubuhnya tak lagi bergerak. Ibunya menangis sejadi-jadinya, tangisan yang menembus langit, penuh cinta dan kehilangan. Tapi ia tahu, anaknya telah pergi dengan husnul khotimah. Ketika jenazahnya dimandikan, orang-orang kampung datang berduyun-duyun. Wajah Ziyad tampak bercahaya, senyumnya tak pudar sedikit pun. Bahkan orang tua yang memandikannya pun bergetar hatinya. "Sungguh, aku belum pernah melihat wajah seindah ini, seperti orang yang sedang tertidur damai di taman." Ziyad dikuburkan di pemakaman kecil di belakang masjid. Hujan turun kembali, seolah langit pun ikut bersedih. Tapi malam setelah itu, terjadi sesuatu yang luar biasa. Beberapa orang kampung, termasuk imam masjid dan seorang tetangga yang sering memberi makanan pada Ziyad, bermimpi. Dalam mimpinya, mereka melihat Ziyad duduk di taman yang sangat indah, dikelilingi cahaya dan aroma yang harum. Ia tersenyum, mengenakan pakaian putih bersih, dan berkata, "Terima kasih ya, sudah sayang sama aku. Allah menepati janjinya." Mimpi itu tersebar, dan semua orang menangis haru. Ternyata, amal kecil yang mereka lakukan, seperti memberi roti, senyum, atau sekadar sapaan lembut, telah menjadi sebab dimuliakannya seorang anak yatim. Dan Ziyad, meski telah wafat, kisahnya baru saja dimulai. Hari itu, tak ada lagi waktu. Langit terbelah, bumi berguncang hebat. Hari di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tak ada tempat bersembunyi. Semua berdiri dalam diam, menanti hisab, menanti keputusan abadi, surga atau neraka. Orang-orang gemetar. Mereka membawa amal, tapi juga dosa. Mata-mata mencari-cari. Adakah seseorang yang bisa memberi syafaat? Lalu,
Sebuah pemandangan mencengangkan terjadi. Di tengah jutaan manusia, seorang anak kecil muncul. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Ia berjalan dengan tenang, seolah tak takut seperti yang lain. Malaikat mengiringinya menuju sisi ars. Bisik-bisik terdengar. Siapa dia? Anak siapa dia? Mengapa begitu dimuliakan? Anak itu berdiri, menunduk penuh adab. Lalu ia berkata dengan suara lembut, "Ya Allah, aku hanyalah anak yatim, tapi Engkau tidak pernah melupakanku, dan Engkau tahu siapa yang dulu menyayangiku di dunia." Lalu ia menunjuk satu persatu orang-orang yang pernah berbuat baik padanya. Seorang ibu tua yang pernah memberinya roti hangat, seorang imam masjid yang dulu mengajarkan surat Al-Fatihah dengan sabar, seorang pemuda yang pernah menemaninya bermain dan tak menghinanya. Ya Allah, mereka semua pernah membuatku tersenyum saat aku lapar dan kesepian. Allah berfirman, "Wahai malaikatku, ambil tangan-tangan mereka dan bawa mereka ke surga bersama anak ini." Tiba-tiba, orang-orang yang disebut itu dituntun oleh malaikat. Wajah mereka terkejut, mata mereka basah. Mereka tidak pernah menyangka kebaikan kecil yang dulu dianggap sepele ternyata menjadi sebab keselamatan mereka. Anak itu adalah Ziyad, anak yatim yang sabar, yang tak pernah meninggalkan sholat, yang tak pernah membalas hinaan, yang wafat dalam zikir, dan hari ini ia menjadi sebab turunnya rahmat Allah bagi orang-orang yang menyayanginya. Padang mahsyar terdiam, malaikat pun tertegun, karena di hadapan mereka berdiri bukti nyata bahwa amal kecil dengan hati yang tulus bisa mengangkat derajat manusia setinggi langit. Dan syafaat seorang anak yatim bukan dongeng, ia nyata, ia mulia, ia adalah kemuliaan yang diberikan Allah untuk mereka yang bersabar dan membiarkan cintanya tumbuh dalam hati-hati yang bersih. Kisah Ziyad, anak yatim yang sabar, telah berakhir di dunia, tapi justru dimuliakan di akhirat. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pertama, jangan pernah meremehkan anak yatim. Di mata manusia, mereka mungkin lemah, tapi di sisi Allah, mereka istimewa. Doanya tajam, air matanya bernilai, dan hatinya jika sabar mampu menembus langit. Rasulullah bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini." Beliau menunjukkan dua jari yang berdekatan. Kedua, kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus tidak pernah sia-sia. Sepotong roti yang diberikan pada anak yatim, senyum dan belayan lembut saat ia sedih, mengajarinya satu ayat Al-Quran. Semua itu dicatat, bahkan bisa menjadi penyelamatmu di akhirat. Dan ketiga, kesabaran di jalan Allah selalu dibalas indah. Ziyad tidak punya harta, tidak punya pelindung, tapi ia punya iman. Ia sabar, ia menjaga sholat, ia bersangka baik pada Allah meski hidupnya sulit. Itulah yang membuatnya bersinar di akhirat. Allah tak melihat siapa kita di dunia, tapi Allah melihat bagaimana kita bersikap di tengah kesulitan. Maka jika engkau saat ini sedang dalam ujian, ingatlah Ziyad, anak kecil yang sabar, yang diam-diam menyiapkan surga bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mereka yang menyayanginya. Inilah bukti bahwa menyayangi anak yatim adalah investasi akhirat. Bayangkan, di hari di mana semua manusia ketakutan, tak ada yang bisa saling menolong. Tiba-tiba, ada seorang anak kecil yang berdiri di hadapan arsy, lalu menunjukmu dan berkata, "Ya Allah, dia dulu menyayangiku. Dia pernah memberiku makan. Dia yang mengusap air mataku. Dan Allah pun mengizinkan anak itu memberi syafaat untukmu." Sahabat, jangan pernah anggap remeh kebaikan kecil yang kau berikan pada anak yatim. Kadang hanya satu senyuman, satu pelukan hangat, satu suap makanan. Tapi di sisi Allah, itu bisa menjadi cahaya yang menyelamatkanmu dari gelapnya padang mahsyar.
Dan bagi engkau yang yatim, jangan putus asa. Allah tak meninggalkanmu. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untukmu di dunia dan di akhirat. Hari ini, mari kita berjanji untuk lebih menyayangi anak-anak yatim, untuk lebih ikhlas dalam memberi, dan untuk lebih sabar dalam menjalani ujian hidup. Tulis amin di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang melembutkan hati dan jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik. Tekan like jika kisah ini menginspirasimu. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.